Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan aku masih Tahap Sari dari kelas Statistik Induktif A Prodi Perbankan Syariah UIN Sana Kalijaga. Pada kesempatan kali ini, aku akan memaparkan materi yang telah diberikan oleh dosen pengampu kita, Bapak Mahfud Asy'ari, SEMM. Baiklah, materi yang akan aku sampaikan pada kali ini adalah mengenai uji hipotesis. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian uji hipotesis itu sendiri. Jadi, apa sih uji hipotesis itu? Uji hipotesis atau hipotesis diambil dari bahasa Yunani, dari kata hypo yang memiliki arti sesuatu yang lemah atau yang kurang, kemudian tesis yang memiliki arti teori atau proposisi. Jadi, pengertian uji hipotesis adalah pengujian dalam statistika yang digunakan untuk menguji kebenaran suatu populasi atau data yang sudah dikumpulkan melalui berbagai sampel kemudian dirumuskan melalui teori dan kesan umum. Pernyataan yang nantinya akan dibuat sebagai uji hipotesis disebut juga dengan hipotesa. Dalam metodologi penelitian, pengertian uji hipotesis ialah prosedur sistematis untuk memutuskan apakah hasil studi penelitian mendukung teori tertentu yang berlaku pada suatu populasi atau tidak. Jadi, sederhananya itu, uji hipotesis merupakan tindakan dalam statistik di mana seseorang peneliti menguji asumsi mengenai parameter populasi untuk membuktikan apakah dugaan awal yang dikeluarkan dapat dibuktikan kebenarannya atau tidak. Dalam sebuah penelitian, uji hipotesis itu wajib dilakukan untuk memperoleh kebenaran baik dari peneliti ataupun landasan teorinya, sehingga hasil penelitiannya nanti dapat dijadikan acuan baru dalam pemecahan kasus tertentu. Kemudian kita akan membahas mengenai tujuan dari uji hipotesis. Tujuan utama dari uji hipotesis adalah untuk membuat keputusan berdasarkan bukti-bukti data yang ada. Apakah kita dapat menolak hipotesis nol dan menerima hipotesis alternatif ataupun sebaliknya. Uji hipotesis membantu dalam pengambilan keputusan yang didukung oleh analisis statistik, sehingga dapat digunakan dalam berbagai bidang seperti ilmu sosial, ilmu alam, bisnis, kedokteran, dan lain-lain. Tujuan uji hipotesis ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah untuk pengujian klaim. Jadi uji hipotesis digunakan untuk menguji klaim atau pernyataan tertentu yang diajukan tentang parameter populasi. Klaim ini biasanya berupa perbedaan antara dua kelompok, hubungan antara dua variabel atau perbedaan antara nilai sampel dan nilai teoritis yang diharapkan. Kemudian tujuan yang kedua adalah pembuktian hipotesis. Uji hipotesis bertujuan untuk membuktikan atau menolak hipotesis yang diajukan tentang parameter populasi. Hipotesis nol diasumsikan sebagai klaim awal yang ingin diuji kebenarannya, sementara hipotesis alternatif adalah klaim yang ingin dibuktikan dan bertentangan dengan hipotesis nol. Tujuan yang ketiga adalah pengambilan keputusan. Berdasarkan hasil analisis data dan perhitungan statistik, uji hipotesis membantu dalam pengambilan keputusan apakah hipotesis nol dapat diterima atau ditolak. Keputusan ini penting untuk menentukan apakah suatu klaim atau teori dapat dianggap valid berdasarkan bukti empiris atau tidak. Kemudian yang keempat ada kontrol kualitas. Jadi uji hipotesis ini biasa digunakan dalam industri untuk mengontrol kualitas produk atau proses dengan pengujian apakah ada perbedaan yang signifikan antara hasil produksi dengan standar kualitas yang telah ditetapkan. Yang terakhir ada penelitian ilmiah. Jadi, uji hipotesis ini merupakan alat yang penting dalam metode ilmiah untuk menguji validitas klaim atau teori dalam berbagai bidang penelitian. Dengan menggunakan uji hipotesis, para peneliti dan praktisi dapat mengambil keputusan berdasarkan bukti empiris dan menghindari kesalahan interpretasi. Hal ini membantu memastikan bahwa kesimpulan yang diambil berdasarkan pada analisis statistik yang kuat dan dapat diandalkan. Kemudian kita akan membahas mengenai langkah-langkah uji hipotesis. Yang pertama adalah menentukan bentuk hipotesis. Jadi pada pengujian hipotesis itu kita akan merumuskan dua hipotesis yang saling berkaitan, yaitu hipotesis nol dan juga hipotesis alternatif. Hipotesis nol merupakan pernyataan yang menyatakan tidak ada efek, perbedaan atau hubungan yang signifikan. Kemudian hipotesis alternatif menyatakan keberadaan efek, perbedaan atau hubungan tersebut.
Pemilihan hipotesis ini didasarkan pada pertanyaan penelitian yang ingin dijawab. Langkah yang kedua adalah menentukan tingkat signifikasi. Tingkat signifikasi adalah probabilitas kesalahan yang bersedia diterima oleh peneliti saat menolak hipotesis 0 ketika sebenarnya benar. Umumnya, tingkat signifikasi diatur pada tingkat 0,05 atau 0,01. Yang ketiga adalah memilih uji statistik yang benar. Uji statistik yang sesuai dengan jenis data dan parameter yang akan diuji. Pilihan ini dipengaruhi oleh jenis variabel yang diteliti, distribusi data, dan apakah penelitian ini merupakan studi independen atau studi berpasangan. Uji statistik dapat termasuk t-test square, chi-square test, ANOVA, regresi, dan lain sebagainya. Langkah yang keempat adalah menentukan daerah penolakan atau daerah kritis. Daerah penolakan adalah kisaran nilai-nilai statistik uji yang jika jatuh di dalamnya maka hipotesis 0 akan ditolak dan hipotesis alternatif akan diterima. Nilai ini didapatkan sesuai dengan standar deviasi dan juga dapat dilihat pada T-tabel dan lain sebagainya. Kemudian langkah yang kelima adalah menghitung uji statistik. Perhitungan ini berdasarkan data sampel yang diperoleh sebelumnya, kemudian membandingkan uji statistik dengan daerah penolakan. Kemudian diambil keputusan berdasarkan hasil uji hipotesis tersebut. Yang keenam, ada interpretasi. Setelah mendapatkan hasil uji hipotesis, maka data diinterpretasikan sesuai dengan kasus yang tertera. Uji hipotesis itu sebenarnya ada dua macam ya, uji hipotesis 1 sampel dan juga uji hipotesis 2 sampel. Namun pada kesempatan kali ini aku akan menyampaikan mengenai uji hipotesis 1 sampel terlebih dahulu. Uji hipotesis 1 sampel merupakan prosedur statistik inferensial yang digunakan untuk menguji apakah rata-rata data kita berbeda secara signifikan dari nilai rata-rata yang sudah diketahui. Dalam uji ini, peneliti membandingkan data dari satu populasi dengan nilai yang diketahui atau yang dihipotesiskan. Terdapat dua macam hipotesis, yaitu hipotesis 0 yang mengasumsikan tidak adanya perbedaan dan hipotesis alternatif yang mengasumsikan adanya perbedaan. Dalam uji hipotesis 1 sampel ini, kita dapat menggunakan dua rumus, yaitu uji T dan juga uji Z. Uji T digunakan ketika standar deviasi populasi tidak diketahui atau jika ukuran sampel itu kurang dari 30 atau sampel kecil. Kemudian uji Z dapat digunakan ketika standar deviasi populasi diketahui dan ukuran sampel cukup besar, yaitu 30 ke atas ya. Untuk rumus dapat dilihat pada slide berikut ini. Sekarang kita masuk ke contoh kasus ya. Di sini ada contoh, yaitu berdasarkan status laporan kematian di Amerika Serikat yang diambil secara acak, diperoleh bahwa rata-rata usia hidup orang Amerika adalah 71,8 tahun dengan simpangan baku 8,9 tahun. Hal ini memberikan dugaan bahwa rata-rata hidup orang Amerika itu lebih dari 70 tahun. Dengan taraf signifikasi 5%, kita akan menguji kebenaran dugaan tersebut. Apakah orang Amerika ini hidupnya memang di atas 70 tahun atau kurang dari 70 tahun. Pembahasannya, jadi parameter populasi yang akan diuji yaitu adalah rata-rata usia hidup dari populasi orang Amerika Serikat. Langkah yang pertama ialah menentukan hipotesis. Jadi hipotesis nolnya berapa, hipotesis alternatifnya berapa. Hipotesis nolnya kita anggap adalah rata-rata usia hidup orang Amerika itu kurang dari sama dengan 70. Kemudian hipotesis alternatifnya adalah rata-rata usia hidup orang Amerika Serikat lebih dari 70 tahun. Kemudian yang kedua langkahnya adalah menentukan tingkat signifikasi. Tadi sudah tertera di soal ya, bahwa tingkat signifikasinya adalah 5% atau 0,05. Kemudian langkah yang ketiga adalah menentukan uji yang tepat. Dalam uji ini populasinya itu kan tidak diketahui dan kita nggak tahu ya berapa itu, maka kita menggunakan uji T. Kemudian setelah kita menentukan uji apa yang akan kita pakai, kita akan menentukan nilai kritisnya ya.
Jadi karena uji yang akan kita lakukan ini adalah uji satu arah, karena tadi kita hipotesisnya adalah lebih dari dan sama dengan ya, kayak gitu. Kemudian kita dapat nilai T tabelnya dari 0,05, kemudian tadi kita dapat sampelnya itu kan 100 ya. Kemudian 100 dikurangi 1 sama dengan 99. Jadi T tabel 0,05 dan 99 kita dapatkan 1,66. Jadi nilai T tabelnya adalah 1,66. Setelah itu langkah kelima kita hitung ya. Kita menggunakan T hitung, yaitu rata-rata sampel dikurangi dengan hipotesis 0 dibagi dengan standar deviasi dibagi dengan akar jumlah sampel. Kita dapat nilai di sini adalah 2,02. Nah, udah diketahui nih kita tadi nilai T hitungnya berapa, kemudian nilai T tabelnya berapa. Nilai T tabelnya kan tadi kita peroleh 1,66 ya, kemudian nilai T hitungnya ini kita dapat 2,02, yang berarti nilai T tabel itu lebih kecil atau nilai T hitungnya yang lebih besar daripada nilai T tabel. Dengan ini diputuskan bahwa H0 ditolak dan H alternatif diterima. Dengan begitu interpretasinya bahwa memang benar bahwa rata-rata usia hidup orang Amerika Serikat itu lebih dari 70 tahun. Seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan yang aku sampaikan untuk materi uji hipotesis satu sampel. Kurang lebihnya aku mohon maaf atas segala kesalahan yang aku lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.